Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian telah selesai mengerjakan tugas latihan soal, usaha, dan energi yang berjumlah 21 soal. Seperti yang sudah Bapak janjikan dari awal semester, Bapak akan memberikan pembahasan soal-soal tersebut melalui video YouTube. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal ganjil terlebih dahulu. Langsung saja kita buka soalnya. Oke, sudah bisa dilihat. Sini adalah soal ganjil nomor 1. Pada soal usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang sama dengan 0 apabila arah gaya dengan perpindahan benda membentuk sudut berapa katanya. Berarti di soal ditanyakan bahwa kalau kalau usaha yang dilakukan oleh gaya itu sama dengan 0, nah kira-kira antara gaya dengan arah perpindahannya gitu ya, itu akan membentuk sudut berapa. Oke, seperti yang sudah kita bahas, kalau ada benda terus saya coba pindahkan atau saya coba tarik dengan sebuah gaya F yang sejajar, terus perpindahannya yang arahnya ke kanan ya, arah mendatar, lalu perpindahannya juga ternyata ke arah mendatar. Misalkan perpindahannya sejauh delta S, maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah F dikali dengan delta S. Tetapi kalau saya berikan gayanya tidak sejajar atau dia mempunyai sudut kemiringan terhadap perpindahannya, misalkan saya berikan sebuah benda ini gaya F yang mempunyai sudut theta terhadap bidang datar dan perpindahannya ternyata ke arah yang mendatar sebesar delta S, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut adalah F dikali dengan cos theta dikali dengan delta S. Nah, dari soal yang ditanyakan adalah di manakah atau berapakah sudut yang terbentuk antara gaya dengan perpindahannya. Nah, kita lihat di sini ada nilai perpindahan atau selisih dari perpindahan dengan gaya yaitu sebesar cos theta, di mana cos theta merupakan nilai dari cos dari sudutnya. Misalkan sudutnya adalah 60 derajat, maka cos theta ini adalah cos 60 derajat. Nah, kapankah usahanya sama dengan 0? Karena di sini operasinya adalah perkalian, ini dikali, ini juga dikali. Maka untuk mendapatkan usaha oleh gaya F sama dengan 0, maka kita harus menjadikan nilai cosnya ini, cos theta-nya juga harus sama dengan 0. Nah, kira-kira nilai cos theta sama dengan 0 ini untuk sudut theta berapa? Nah, untuk menghasilkan cos theta sama dengan 0, nah kira-kira ini sudutnya berapa ya? Nah, kalau kalian lihat dari nilai sudut-sudut istimewa, yaitu antara nilai cos. Kalau kalian masih ingat dengan sudut-sudut istimewa dari nilai sinus dan cosinus, maka kalau saya punya cos, terus sudutnya di sini ada 0 derajat, terus 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka untuk nilai cos itu mulai dari 0 derajat gitu ya, maka nilai cosnya sama dengan 1. Sedangkan untuk 30 derajat itu setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat itu setengah, dan 90 derajat itu 0. Berarti untuk mendapatkan nilai cos theta-nya sama dengan 0, maka sudutnya adalah harus 90 derajat. Oleh karena itu jawaban dari nomor 1 adalah D, yaitu 90
derajat sudut di antara gaya dan perpindahannya atau nilai tetanya itu sama dengan 90 derajat. Oke, itu untuk soal nomor 1. Karena ini pembahasan soal ganjil, maka kita lanjutkan pembahasan soalnya ke nomor 3. Oke, kita lihat di soalnya bahwa diketahui sebuah gaya F 100 Newton bekerja pada sebuah balok yang beratnya 50 Newton. Oke, saya tuliskan diketahui gaya F yang bekerja adalah 100 Newton, sedangkan berat dari baloknya adalah 50 Newton. Ternyata gaya F ini membentuk sudut antara dengan perpindahannya atau terhadap arah perpindahannya adalah 60 derajat. Berarti di sini punya theta sama dengan 60 derajat dan besar perpindahannya atau delta S-nya adalah 2 meter. Yang ditanya adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah berapa? Oke, coba kita jawab langsung. Seperti yang sudah kita bahas di soal nomor 1, bahwa kalau misalkan gayanya mempunyai sudut terhadap arah perpindahannya, maka bisa kita gunakan persamaan bahwa usaha oleh gaya F sama dengan F gayanya dikalikan dengan nilai dari cos sudutnya dikalikan dengan delta S. Dari sini kita bisa lihat bahwa di rumusnya atau di persamaannya, informasi yang didapatkan dari soal itu sudah lengkap, sudah ada F-nya, sudah ada tetanya, dan sudah ada delta S-nya. Ya, W-nya kita tidak pakai karena W itu merupakan gaya berat dan tidak mempengaruhi terhadap besarnya usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya F untuk memindahkan benda tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini yang berpengaruh hanyalah F, sudut F terhadap perpindahannya dan perpindahannya. Sehingga langsung saja kita selesaikan. Gaya usaha terhadap gaya F adalah F-nya yaitu sebesar 100 Newton dikalikan dengan cos 60 derajat dikali dengan 2 meter, dimana 100 dikali dengan nilai cos dari 60 derajat adalah setengah dikalikan 2, sehingga besar usaha oleh gaya F sama dengan 100 Newton. Atau pilihan jawaban B. Itu untuk soal nomor 3. Oke, kita langsung lanjutkan ke soal ganjil berikutnya, yaitu soal nomor 5. Dari soal bisa kita tuliskan yang diketahui pada soal adalah bendanya bermasa 5 kg. Oke, dipindahkan ke atas melalui bidang miring licin sepanjang 10 meter. Berarti misalkan bidang miringnya ini saya namakan panjangnya adalah S, maka saya tuliskan di sini S-nya sama dengan 10 meter. Kemudian tinggi dari bidang miring tersebut, misalkan saya namakan H-nya adalah 7 meter. Yang ditanya adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut dari bawah. Nah, saya tentukan di sini misalkan di bawah ini adalah titik A dan ke atas itu adalah titik B. Berarti yang ditanyakan adalah usaha untuk memindahkan benda tersebut dari titik A ke titik B itu sama dengan berapa? Oke, langsung coba kita jawab. Nah, kita sudah pelajari bahwa besar usaha yang dilakukan atau yang kita lakukan itu adalah besarnya gaya dikali dengan perpindahannya atau delta S. Tetapi kita juga sudah pelajari bahwa gaya itu bisa kita cari dengan menggunakan perubahan atau menggunakan prinsip energi potensial atau energi kinetik. Nah, pada kasus di sini karena
titik A dan titik B memiliki perbedaan ketinggian, maka antara titik A dan titik B itu memiliki perbedaan energi potensial. Ingat bahwa energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukannya pada acuan tertentu atau ketinggiannya pada titik acuan tertentu. Kita ambil titik acuannya di A merupakan ketinggiannya sama dengan 0 dan B ketinggiannya adalah H. Berarti di sini antara A dan B juga memiliki perbedaan energi potensial. Nah, balik lagi ke dalam persamaan usaha, bahwa usaha itu bisa juga kita cari dengan menggunakan persamaan W atau usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial, di mana perubahan energi potensialnya dilihat dari energi potensial awal, yaitu ada di titik A, dikurangi dengan energi potensial akhir, yaitu ada di titik B. Ini persamaan untuk ini adalah persamaan kesetaraan usaha dan perubahan energi potensial. Perlu diingat bahwa energi potensial itu adalah energi yang berkaitan dengan ketinggiannya, di mana besar energi potensial bisa kita cari dengan menggunakan persamaan EP sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Pada kasus soal di sini tidak diketahui berapa nilai G-nya. Seperti biasa, kalau tidak tercantumkan pada soalnya, maka nilai G atau percepatan gravitasi kita langsung bisa gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, dari persamaan yang kita balik lagi ke mencari usaha, bahwa usaha sama dengan negatif perubahan energi potensial dari titik A dikurangi dengan titik B. Berarti di sini saya bisa masukkan bahwa usaha sama dengan energi potensial A, yaitu M dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian pada titik A dikurangi dengan M dikali dengan gravitasi dikali ketinggian pada titik B. Di sini karena masing-masing sama dengan mg, masing-masing punya mg, jadi bisa saya keluarkan mg-nya M dikali G dikalikan dengan HA, ketinggian di titik A dikurangi dengan ketinggian di titik B. Masanya sudah ada, percepatan gravitasinya sudah ada, ketinggian HA juga sudah ada, dan ketinggian HB juga sudah ada. Berarti kita langsung masukkan nilainya. Masanya adalah 5 kg, percepatan gravitasi nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian A, karena titik acuan paling bawahnya adalah A, maka ketinggian A-nya adalah 0. Lalu ketinggian B adalah yang paling tinggi, yaitu setinggi H sama dengan 7 meter. Sehingga persamaannya langsung kita selesaikan bahwa 5 dikali 10 adalah 50 dikali dengan negatif 7. Tapi di sini ada tanda negatif, maka negatif dikalikan dengan negatif, sehingga besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut dari titik A ke titik B sama dengan 350 Joule, atau pilihan jawaban C. Oke, itu untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan pembahasan kita ke soal ganjil berikutnya, yaitu soal nomor 7. Kalau dari soal kita bisa baca bahwa sebuah bola bergerak dengan kecepatan v dan memiliki energi kinetik EK. Jika kecepatan balok diubah menjadi 2v, maka energi kinetiknya menjadi berarti dari soal bisa kita katakan bahwa ada keadaan pertama di mana bolanya masih bergerak dengan kecepatan v dan memiliki energi EK. Kemudian kecepatan balok itu diubah sehingga ada keadaan berikutnya atau keadaan kedua, di mana di keadaan kedua kecepatan baloknya diubah menjadi 2v. Yang ditanyakan, nah sekarang berapa kira-kira energi kinetiknya pada keadaan yang kedua? Bisa kita tuliskan diketahui di soal kecepatan
pada keadaan pertama itu sama dengan V. Energi kinetik pada keadaan pertama adalah EK. Kemudian kecepatannya berubah di keadaan yang kedua, berarti keadaan kedua kecepatannya jadi 2 kali V. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah energi kinetik pada keadaan yang kedua. Oke, bisa kita coba jawab. Nah, untuk mencari besarnya energi kinetik atau hubungan antara energi kinetik dengan kecepatan, maka kita gunakan persamaan EK sama dengan setengah massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Oke, dari sini kita dapatkan hubungan antara energi kinetik dengan kecepatan itu sebanding lurus atau berbanding lurus. Apa artinya berbanding lurus? Artinya kalau EK-nya itu besar, maka kecepatannya juga ikut membesar dikuadratkan. Begitu juga kalau misalkan EK-nya kecil, maka kecepatannya juga akan mengecil kuadrat. Sehingga karena kita punya dua keadaan pertama dengan keadaan kedua, kita bisa membandingkan antara keadaan pertama dengan keadaan kedua, di mana EK pada keadaan pertama saya bandingkan dengan EK pada keadaan kedua. Karena dia sebanding, maka kecepatannya itu juga akan setara ya. EK1 berarti di sini yang ada di atas itu sama dengan V1. Jangan lupa dikuadratkan, kemudian dibandingkan dengan kecepatan pada keadaan yang kedua dikuadratkan. Karena yang mau kita cari adalah EK2, maka bisa saya kali silangkan antara perbandingan ini. Sehingga didapatkan bahwa EK1 dikali dengan V2 kuadrat akan sama dengan EK2 dikali dengan V1 kuadrat. Nah, kita langsung masukkan nilai-nilainya bahwa EK1 itu besarnya adalah EK. Nah, kecepatan 2 dikuadratkan. Nah, kecepatan 2 ternyata besarnya adalah 2 kali V. Maka saya tuliskan 2 kali V atau 2V. Jangan lupa dikuadratkan. Akan sama dengan EK2 yang kita cari dikali dengan kecepatan 1 besarnya adalah V. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti di sini EK sama dengan 2 kuadrat jadinya 4, V kuadrat jadinya V kuadrat. Ya, maka sama dengan EK2 dikali dengan V kuadrat. Bisa kita lihat bahwa di ruas sebelah kiri ada V kuadrat, ruas sebelah kanan ada V kuadrat. Maka bisa kita coret sehingga EK2-nya atau 4 kali EK akan sama dengan EK2 atau EK2 akan sama dengan 4 kali EK atau sesuai dengan pilihan jawaban D. Oke, untuk soal ini untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 9 saya sudah meminta. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 9. Kita dengarkan penjelasan dari Anandia Azahra kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9. Dua buah benda menuruni lintasan dari titik A. Massa benda pertama M1 sama dengan 5 kg dan benda kedua M2 sama dengan 15 kg. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka perbandingan energi kinetik EK1 banding EK2 di titik B adalah. Jadi kita cari dulu yang pertama diketahui. Ini adalah tahap pertamanya. Massa pertama sama 5 kg. Massa yang kedua 15 kg. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon. Di sini sudah tertera. Nah, untuk mencari ketinggian A dan ketinggian B, kita harus lihat gambar ini. Di gambar ini diketahui titik A memiliki ketinggian 40 meter, titik B 30 meter.
Jadi kita tulis HA sama dengan 40 meter, HB sama dengan 30 meter. Nah, tahap yang kedua adalah kita tulis ditanya. Yang ditanya di sini adalah perbandingan EK1 dan EK2 di titik B. Tahap yang ketiga kita jawab. Nah, yang pertama kita cari benda satu. Gunakan HKEM atau hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EMA sama dengan EMB. Energi mekanik A itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Sedangkan yang EMB juga sama energi kinetik B ditambah energi potensial B. Di sini energi kinetiknya 0. Kenapa energi kinetiknya 0? Karena energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Di sini bendanya diam, jadi 0. Terus energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggian terhadap suatu bidang acuan tertentu. Nah, di sini ada nilai energi potensialnya. Kita jabarkan rumusnya. M dikali G kali H. Ini EKB-nya kenapa tidak 0? Karena di sini kita mencari EKB. Nah, EPB-nya kita jabarkan juga rumusnya M dikali G kali HB. Nah, kita masukkan M-nya 5, G-nya 10, H-nya 40. Terus yang di sebelah kanan kita masukkan juga masanya 5, G-nya 10, H-nya 30. Nah, setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 2000. Yang sebelah kanan EKB ditambah 1500. Nah, 1500-nya itu kita pindah ke sebelah kiri. Jadi 2000 dikurang 1500. Nah, jadi EKB sama dengan 500 Joule. Ini untuk EKB. Ini EKB 1. Nah, terus kita cari benda kedua. Gunakan rumus yang sama dengan yang benda pertama. Nah, energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, sudah kita jabarkan ini rumusnya. Terus masukkan apa yang diketahui ini, yang ini, ke dalam rumus-rumusnya yang di sini. Nah, M-nya 15. Kenapa? Karena kita mencari benda yang kedua, massa yang kedua. Jadi 15 dikali gravitasinya 10, ketinggian A-nya 40, di sebelah kanan juga EKB ditambah 15 dikali 10 kali 30. Nah, setelah dijumlahkan yang hasilnya 6000 sama dengan EKB tambah 4500. 4500 ini kita pindah, jadi kita kurangkan 6000 dikurang 4500. Jadi EKB sama 1500 Joule. Ini untuk EKB yang kedua. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui EKB 1 dan EKB 2. Sekarang kita melakukan perbandingan EKB 1 banding EKB 2. EKB 1 itu nilainya 500, sedangkan EKB 2 nilainya 1500. Nah, ini masih bisa disederhanakan dengan kita membaginya sama rata. Maksudnya, kalau kiri bagi 500, yang sebelah kanannya juga bagi 500. Kita bagi 500, ini hasilnya 1 banding 900 bagi 500 hasilnya 3. Nah, jadi perbandingan EK1 banding EK2 adalah 1 banding 3. Di sini ada jawabannya, jadi jawabannya adalah B. Nah, oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anandia Azhara untuk penjelasan soalnya di nomor 9. Untuk pembahasan soal yang ganjil kita sudahi dulu di video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.